Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Septiana. Saya petugas surveillance epidemiologi di Puskesmas Cangkuang. Mungkin saya di sini akan memaparkan tentang manfaat berhenti merokok. Mungkin di sini ibu-ibu di sini ada yang sudah mendengar atau juga yang dapat apa aja sih manfaat berhenti merokok gitu ya. Apa saja manfaat berhenti merokok? Yang pertama, 20 menit tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Jadi denyut nadi itu pas 20 menit pertama membaik. Nah, ketika 12 jam, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal ya ibu-ibu. Nah, 1-2 hari ada 3, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh. Mungkin nikotin dalam tubuh itu secara sendirinya. Nah, yang kedua, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik ibu ya. Nah, yang ketiga, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Nah, yang keempat, 5 hari sebagian besar metabolisme nikotin dalam tubuh sudah hilang. Jadi selama 5 hari itu nikotin dalam tubuh akan menghilang ketika di sini ada yang berhenti merokok. Nah, yang ketiga, fungsi perasa atau mengecap dan bau jauh lebih membaik. Nah, yang terakhir, sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Nah, mungkin cara dan langkah apa saja sih berhenti merokok? Nah, yang pertama, berhenti seketika. Misal, hari ini Anda merokok, besok Anda berhenti sama sekali. Untuk kebanyakan orang, cara ini yang paling berhasil ibu ya. Nah, yang kedua, cara dengan penundaan. Menunda saat menghisap rokok pertama 2 jam setiap hari dari hari sebelumnya. Jumlah rokok yang dihisap tidak dihitung. Misalnya, kebiasaan menghisap rokok pertama rata-rata jam 7 pagi, berhenti merokok direncanakan dalam 7 hari. Maka rokok pertama ditunda waktunya, yaitu hari pertama misal jam 9. Nah, yang kedua meningkat jadi jam 11. Nah, hari ketiga jam 13 ya, atau jam 1 siang. Nah, hari keempat jam 3 sampai hari kelima jam 5. Terus hari ke-6 jam 7 malam. Dan hari terakhir seminggu sekitar jam 9 sampai terakhir sampai benar-benar tidak sama sekali, mungkin gitu ya. Hari pertama 10 batang dan hari kedua 8 batang. Nah, hari ketiga kurangin lagi 6 batang. Misalkan hari keempat 4 batang, hari kelima 2 batang, dan hari ke-6 sampai 0 batang. Atau enggak bisa bertahap ya ibu-ibu sini ya. Oke, mungkin cukupkan sekian paparan berhenti merokok. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Cindy dari Puskesmas Cangkuang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik ini sangatlah penting dalam mendukung kesehatan tubuh seorang manusia. Tidak hanya makanan yang bergizi, menghindari stres, tapi aktivitas fisik ini juga menjaga metabolisme tubuh kita. Nah, seperti apa aktivitas fisik itu? Nah, jadi aktivitas fisik merupakan suatu gerakan tubuh yang diakibatkan oleh sistem kerja otot dalam rangka meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Ya, jadi dia itu ada aktivitas fisik ringan, aktivitas fisik sedang, dan juga aktivitas fisik berat. Nah, lalu seperti apa yang kita harus lakukan dalam 1 minggu? Yang paling efektif itu minimal 30 menit per hari atau 150 menit per minggu dalam intensitas sedang. Nah, sebelum aktivitas fisik harus diawali dengan pelemasan otot dulu,
Lalu setelah itu ke gerakan inti. Itu untuk bagian yang olahraga. Namun, bila tidak sempat melakukan olahraga khusus, kita itu bisa melakukannya seperti aktif bergerak di rumah, seperti menonton TV tidak menggunakan remote. Jadi kita bisa jalan kaki, menggapai TV, atau misalkan pekerjaan rumah seperti mengepel, menyapu lantai, atau mencuci pakaian yang lain-lain, atau berkebun, bersih-bersih halaman. Nah, itu juga termasuk aktivitas fisik yang bisa dilakukan. Nah, atau misalnya kita tempat kerja kita pasti ada tangga ya mungkin, atau dari jarak halaman ke dalam gedungnya mungkin agak jauh ya, kita bisa melakukannya dengan jalan kaki ya. Nah, atau misalnya di tempat-tempat umum kita bisa jalan di eskalator gitu ya. Jadi tidak hanya diam saja, atau misalkan mencari tangga, naik turun dengan menggunakan tangga. Atau misalkan kita bermain di tempat yang terbuka seperti basket gitu ya, bersepeda. Itu tergantung pilihan masing-masing. Kalau misalkan ada penyakit-penyakit tertentu, itu bisa dikonsultasikan ke dokter. Nah, pertama ya, kita yang tadi saya sudah singgung, kita itu harus ada peregangan terlebih dahulu ya. Misalnya kita mau olahraga bagian tangan, ya kita regangkan dulu bagian tangannya, posisi tubuhnya juga rileks ya, seperti itu. Nah, jadi yang latihan fisik yang baik itu seperti apa? Latihan fisik yang baik itu latihan yang disesuaikan dengan kondisi fisik. Jadi jangan memaksakan. Kalau misalkan usia sudah lanjut usia, lebih baik yang lebih ringan intensitasnya. Dan juga kedua itu latihan fisik yang benar. Jadi bertahap gitu, tidak langsung ke intensitas berat. Jadi harus ada peragangan dulu ya, atau kita bisa sebut pemanasan, lalu latihan pada intensitas yang dituju, juga pendinginan, seperti itu ya. Kondisinya pokoknya saat ibu-ibu atau bapak-bapak lagi fit, seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalnya ingin bertanya lebih lanjut, mangga boleh konsultasi langsung ke saya atau ke dokter-dokter lain atau ke pakar kesehatan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi ibu-ibu bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa selalu sehat ya Bu ya. Masih semangat hari ini ibu-ibu? Masih ya, harus selalu semangat ya Bu ya. Hari ini kita materinya masih banyak, jadi ibu-ibu harus tetap semangat ya Bu ya. Siap untuk mendapatkan materi dari saya? Iya, baik, alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elita Dwi Karunia. Saya bertugas di Puskesmas Cangkuang sebagai bidan. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang apa itu diet seimbang. Ibu-ibu ada yang tahu sebelumnya apa itu tentang diet seimbang? Oke, kenapa sih Bu kita harus tahu tentang diet seimbang? Ya, betul ya Bu ya. Untuk sebagai pencegahan dan pengendalian dari penyakit tidak menular ya. Sebelumnya akan saya jelaskan apa itu diet seimbang. Diet seimbang yaitu mengatur pola makan sesuai dengan pola makanan sehat dan gizi seimbang ya Bu ya. Nah, mengendalikan asupan lemak, asupan gula agar tetap porsinya tetap selalu seimbang, jadi tidak berlebihan gitu Bu ya. Nah, adapun 10 pedoman gizi seimbang, diantaranya ada yang belum sudah tahu apa Bu? Ya, pertama ya, biasakan sarapan pagi. Ini tidak boleh dilewatkan ya Bu ya, harus selalu sarapan. Yang kedua, biasakan minum air putih ya Bu, air bening. Berapa gelas Bu sehari? Ya, 8 gelas ya Bu ya sehari. Terus memperbanyak makan makanan sayur dan buah. Yo, siapa di sini yang dalam keluarganya jarang makan sayur? Nah, itu harus diperbaiki ya Bu ya. Jadi setiap kita makan harus selalu ada sayur dan buah ya.
Kemudian biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kira-kira apa Bu maksudnya? Ya betul Bu ya, jadi tidak harus selalu makan nasi, bisa diganti dengan jagung, ubi, kentang, ya, roti dan lain-lain. Jadi tidak harus selalu nasi saja. Yang selanjutnya adalah kita batasi. Batasi artinya tidak berlebihan dalam mengkonsumsi garam dan gula ya Bu ya. Jadi harus dibatasi. Selanjutnya adalah biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Nah, itu Bu, salah satunya adalah pedoman gizi seimbang. Gimana Bu dari penjelasan saya? Ada yang ingin ditanyakan Bu? Kira-kira paham tidak Bu apa yang saya sampaikan tadi? Paham ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa Ibu aplikasikan nanti dan juga bermanfaat untuk Ibu dan orang-orang di sekitar Ibu ya. Terima kasih atas perhatian Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.